Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Ya, balik lagi kita akan bahas komik Magic Emperor-nya, kelanjutannya ya. Kita masuk ke part 37. Wow, udah banyak juga ternyata ya, 37 part. Nah, dan kali ini kita akan bahas part 37 ini dari bab 275 sampai 279. Tapi sebelum itu gue mau jawab ada beberapa pertanyaan dari Bang Tio dan juga Bang Imam nih ya. Terima kasih udah nyawer Bang. Bang Tio, coba Min banyakin bonusnya untuk Magic Emperor buat nemenin upload soal PAS. Wadaw, Pak Guru semangat, ini gue juga lagi ngupload soal gitu. Jadi mungkin belum bisa untuk ngasih bonusan. Wah, kabar buruk di awal video ini. Jadi sorry banget karena memang ini adalah masa-masa kenaikan anak kelas. Masa kenaikan kelas anak-anak. Jadi ya gitulah, nyiapin banyak soal juga. Dan besok Selasa tentunya nggak bisa ngasih bonusan karena besok Selasa itu Ane mau fokus buat menyelesaikan soal-soalnya. Sorry banget. Lalu Bang Imam ini, Bang coba garap solo leveling. Wah, saran aja sih. Ya udah pernah Bang, udah pernah garap solo leveling dulu. Tepatnya sekitar bulan September apa ya? Bukan September, Desember lah, Desember 2019 itu Ane pernah buat. Dan pertama keluar itu langsung boom 20.000 views nggak sampai 1 minggu. Itu bener-bener langsung auto semangat dong gua nggarapnya. Tapi setelah 10 part 10 part itu ada saingan juga gitu kan. Dan sebelah itu lebih berkembang karena ya memang dia ngerjakannya lebih duluan. Akhirnya gua perlahan berhenti karena di video yang terakhir itu penontonnya nggak sampai 1000 views gitu. Lama itu gue diemin sampai akhirnya di bulan Mei gue dapet surat cinta tuh dari Kakao Pek. Jadi kena klaim hak cipta. Padahal itu udah lama banget videonya dan waktu itu juga udah gue sembunyiin, maksudnya udah nggak gue publish ke umum. Tapi ternyata masih kena dari Kakao Pek. Jadi ya untuk komik-komik Korea itu rentan banget. Jadi kalau misalnya ada yang minta spoileran Magic Emperor, Magic Emperor. Kalau ada yang minta spoileran untuk solo leveling, terus kemudian The Beginning After the End, Overgeared dan lain-lain yang asalnya dari Korea, sorry banget, itu perizinannya sangat sulit dan yaitu tadi keganasan dari Kakao Pek. Ya begitulah, jadi sorry banget untuk spoileran solo leveling ataupun komik-komik Korea lainnya itu nggak bisa gitu ya Bang ya. Oke, itu sedikit obrolan yang gua ingat. Maksudnya ada beberapa komentar yang gua ingat dan menurut gua penting untuk dibahas supaya nanti rekan-rekan juga tahu gitu ya. Karena juga banyak yang komen seperti itu. Lalu kemudian kita akan lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum itu bolehlah rekan-rekan minta bantuannya untuk menghidupkan VPN-nya supaya nanti pendapatan Miminya juga sedikit membaik gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton, udah menghidupkan VPN, bahkan sampai membagikan videonya ataupun juga nyawer. Thank you banget semuanya, support kalian luar biasa. Dan kita akan masuk ke dalam ceritanya. Setelah itu Zuofan terbang keluar dari gua kecil itu. Tampak sekali kini dia begitu bahagia. Dia secara tidak sengaja menolong gadis yang tidak ia kenal dan ternyata dia mendapatkan begitu banyak manfaat dari gadis ini. Sepertinya apa yang dikatakan oleh pepatah itu memang ada benarnya. Berbuat baiklah maka kamu akan menuai hasilnya. Mungkin dia harus memulai berbuat baik setelah ini, pikirnya. Dan kemudian dia pun tertawa dengan keras. Tiba-tiba sebuah teriakan kembali terdengar dan Zuofan kemudian menyipitkan matanya
lalu dia turun ke bawah. "Kenapa kamu masih di sini?" kata Suovan. "Berikan," kata wanita itu dengan tegas. "Apa?" jawab Suovan pura-pura bodoh. Gadis itu kemudian berteriak, "Esensi susu dan juga bahan obat yang ada di sana. Berikan setengahnya. Jangan pikir aku tidak tahu betapa kayanya sarang ular itu." "Hah? Apa kamu memiliki hak untuk meminta ini? Kenapa aku harus membaginya denganmu?" jawab Suovan acuh tak acuh. "Bahkan kau sendiri tidak mengatakan sebelumnya kalau di sana ada bahan obat ataupun tentang membaginya menjadi 2. Kau hanya mengatakan bahwa kamu akan mengenang jasaku, dan lantas kenapa aku harus membaginya denganmu?" "Aku akan mengenang jasamu juga karena telah memberikan informasi yang begitu menarik ini." "Tapi aku yang menemukan tempat ini duluan," rengek wanita itu. "Lantas kenapa? Apa hanya karena kaulah yang menemukan tempat ini terlebih dahulu, jadi kamu memiliki hak untuk mendapatkannya?" "Tidak," kata Suovan. "Tapi jika aku tidak memberitahumu, kamu juga tidak akan tahu kalau di sana ada harta. Itu sudah menjadi nilai dan alasan kenapa aku harus mendapatkan bagian," jawab gadis itu. Suovan kemudian tertawa. "Jika memang begitu, maka jangan lupakan kalau aku sudah menolongmu. Ini adalah sebuah pertukaran yang layak. Aku menolongmu dan kau memberikan informasi ini. Jadi, hutang di antara kita sudah lunas. Maka selamat tinggal." Setelah selesai mengatakan itu, Suovan pun terbang dan meninggalkan gadis itu. Tapi gadis ini tidak tinggal diam. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan berteriak, "Dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Sebelumnya aku pun telah menyelamatkan hidupmu dan aku berniat berbagi harta denganmu. Tapi sekarang kau malah berkhianat." Aura membunuh gadis ini langsung menyebar. Keagungan dari seorang master surga yang mendalam tahap 2 memberikan tekanan di sekitar tubuhnya. Dan kini dia pun melesat lalu meraih tangan Suovan. Sayangnya di mata Suovan kekuatan semacam ini tidak lebih dari sebuah peragaan busana saja. Dia adalah orang yang sudah bertarung melawan orang-orang yang jauh lebih kuat daripada gadis ini. Jadi saat gadis ini hendak menyentuh Suovan, dia pun menghilang dan tiba-tiba sudah berada di belakang gadis ini. Lalu dia mencengkram tangan gadis ini. "Lepaskan, lepaskan, tanganku bisa patah, lepaskan!" teriak wanita itu begitu kesakitan. Suovan tertawa lalu kemudian dia mendorong wanita ini dan melepaskan genggamannya. Gadis itu akhirnya bebas kembali dan segera menjaga jarak dari Suovan. Matanya dipenuhi dengan rasa curiga dan dia bertanya-tanya tentang bagaimana Suovan bisa melakukan ini. Gadis ini kemudian menggertakkan giginya dan kemudian setelah itu 3 buah cahaya keluar dari dalam cincinnya. Yang kemudian ketiga cahaya itu berubah wujud menjadi 3 binatang buas tingkat 4. Mereka tampak mengerang dan mengancam Suovan. Suovan menatap wanita itu dengan pandangan yang aneh, kemudian dia berkata, "Kau sepertinya memiliki beberapa trik yang unik di usiamu yang masih muda. Pantas saja kau begitu percaya diri. Kau bisa menjinakkan binatang buas tingkat 4. Wow, sungguh luar biasa." "Apa kau takut?" kata gadis itu sambil membanggakan dirinya. "Sejujurnya aku masih memiliki setidaknya selusin hewan peliharaan lagi. Dan ini adalah ketiga bawaanku yang paling setia." Setelah gadis itu mengatakan ini, Suovan menatapnya dengan penuh rasa terkejut. Sebelumnya dia tidak pernah menemukan seseorang seperti gadis ini di Kekaisaran. Karena di Kekaisaran itu semua orang meningkatkan kultivasinya untuk menjadi lebih kuat. Tapi gadis ini memiliki teknik kultivasi yang lumayan dan juga dia memiliki banyak hewan peliharaan yang kalau menurut orang biasa ini adalah kekuatan yang luar biasa atau bahkan sangat kuat. Gadis ini melihat Suovan yang terdiam dengan ekspresi terkejut.
Lagi-lagi, gadis ini salah tangkap. Dia mengira kalau Zofan ini ketakutan seperti sebelumnya. Lalu dia pun tertawa. Sekarang kamu sudah tahu siapa lawanmu. Maka minta maaflah dan akui kesalahanmu. Dengan begitu aku akan mengampuni nyawamu. Kali ini aku cukup baik hati karena sebelumnya kamu telah menyelamatkan hidupku. Takut? Aku takut? Apa kau lupa apa yang terjadi pada makhluk roh tingkah 6 itu? Dia saja saat bertatapan denganku langsung bertindak seperti anak kucing. Dan sekarang hanya kucing-kucing liar kecil seperti ini. Apa kau pikir mereka bisa menakutiku? Gadis itu semakin kesal dan pipinya pun memerah. Kau jangan terlalu sombong. Kau pasti telah menggunakan trikmu pada ular itu. Tapi itu tidak akan mempan pada hewan peliharaanku. Mereka memiliki ikatan batin denganku dan kau tidak akan bisa membuat mereka ketakutan. Mereka hanya akan patuh atas perintahku saja. Zofan tersenyum lalu kemudian dia berkata, kalau begitu cobalah. Senyuman jahat muncul di wajahnya. Kau, beraninya kau sesumbar. Rasakan ini bocah bau, teriak wanita itu. Mendengar teriakan ini, ketiga binatang itu pun mengaum dan bergegas menyerbu ke arah Zofan. Namun sama seperti sebelumnya, Zofan tampak santai lalu saat mereka sudah dekat, api biru di matanya langsung menyala. Aura kaisar seolah jatuh dari langit dan membuat ketiga binatang itu langsung injak rem dan berhenti. Wajah mereka tampak begitu ketakutan dan pucat. Keringat dingin tampak membanjiri wajah mereka. Mereka saat ini sangat ketakutan dan segera putar balik lalu menjauh dari Zofan. Melihat ini tentunya wanita itu hanya bisa membatu dan tercengang. Dia tidak percaya akan apa yang dia lihat. Bawahnya yang paling setia pun sampai ketakutan dan tidak mendengarkannya. Dia tidak bisa membiarkan anak-anak ini lari begitu saja. Segera dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan memerintahkan mereka untuk kembali. Namun itu sia-sia. Para binatang itu tahu siapa yang harus mereka takuti dan siapa yang harus mereka patuhi. Lalu saat perintahnya tidak bekerja dan para binatang itu menolaknya, rebound kekuatan jiwa pun ia rasakan. Kini dia akhirnya tahu kenapa para hewan peliharaan itu takut pada Zofan. Di matanya, dia bisa melihat kalau Zofan ini adalah sosok yang sangat besar dan tidak bisa ia lawan. Kini gadis ini mulai gemetar ketakutan dan wajahnya pun menjadi pucat. Zofan kemudian mendekat dan dia pun tertawa melihat tingkah laku gadis ini. Sepertinya hubunganmu dengan hewan peliharaanmu telah membuka matamu. Kini kau sendiri bisa merasakan ketakutan yang dialami oleh kucing-kucing sayanganmu itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kata gadis itu yang kemudian menjadi histeris. Tubuhnya lemas dan dia tidak lagi bisa bergerak. Siapa sebenarnya kau? Teriak gadis ini. Zofan tersenyum dan kemudian dia berkata, di masa depan, aku akan menjadi penguasa dunia ini. Setelah mengatakan itu, Zofan pun tertawa lagi, lalu dia terbang meninggalkan gadis ini. Gadis ini seolah kehabisan semua tenaganya. Dia tidak habis pikir akan apa yang baru saja ia alami. Tapi dia sadar bahwa apa yang baru saja disampaikan oleh Zofan itu mungkin saja menjadi kenyataan. Dia bisa melihat bahwa apa yang dimiliki Zofan itu bukanlah hal yang biasa. Gadis ini kemudian tenggelam dalam pikirannya. Dia pun berkata, ternyata di kekaisaran ada seseorang yang bersembunyi dengan kekuatan yang begitu menakutkan seperti ini. Setelah itu tiba-tiba dua bayangan hitam muncul di depan wanita ini. Lian Er, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Kata salah seorang pria berjubah hitam itu. Wanita itu yang tak lain dipanggil Lian Er itu menoleh kepada mereka berdua. Tapi wajahnya masih dipenuhi dengan ketakutan. Dia gemetaran dan bergumam, saudaraku, kekaisaran bukanlah tempat yang bisa kita taklukkan. Lebih baik kita segera pergi.
Setelah mengatakan ini, Lian R pun kemudian pingsan karena ketakutan. Kedua orang ini menjadi panik lalu kemudian membawa wanita ini pergi dari tempat itu. "Menteri, Nona hanya ketakutan. Mungkin dia bertemu dengan binatang buas. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir," kata salah seorang di sana. Mereka kini berkumpul di sekeliling api unggun dan ditemani oleh bintang yang bersinar di langit. Banyak orang yang kini telah berkumpul di sana menghadap seorang pria yang dipanggil menteri. Jelas mereka bukan dari kekaisaran, melainkan dari kerajaan lain. Setelah itu seorang pria tua berjanggut putih melirik Lian R yang saat ini masih tertidur di samping api unggun. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan memberi kode pada sang pria muda yang kini tampak cemas pada Lian R. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu bagaimana temperamen dari Lian R. Dia bukanlah wanita selemah ini hingga dia bisa sangat ketakutan," kata pria muda itu. Itu memang benar. Tapi maafkan orang tua ini yang juga tidak bisa memahaminya," kata orang tua itu. Pemuda ini tampak sedih dan terus memperhatikan gadis ini. Hingga akhirnya mata Lian R pun mulai bergerak dan dia akhirnya sadarkan diri. Saat dia membuka matanya, dia pun teringat akan kejadian sebelumnya sehingga dia langsung tampak gemetaran. "Saudaraku." "Lian R, kamu sudah sadar? Kenapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi?" kata pemuda itu dengan begitu cemasnya. Lian R tampak terdiam untuk beberapa saat. Lalu kemudian dia mulai berbicara. "Saudaraku, ini adalah sebuah ide yang buruk. Kita tidak boleh melawan kekaisaran. Mereka adalah musuh alami kita. Dan jika kita memaksa untuk melawan mereka sekarang, kerajaan kitalah yang akan hancur pada akhirnya." Pemuda itu tampak bingung, lalu dia meminta penjelasan lagi. Dan begitulah, kemudian Lian R menceritakan awal pertemuannya dengan Zuofan sampai dengan kejadian yang baru saja terjadi. "Apa? Seorang mampu membuat takut semua binatang roh?" kata pemuda itu dengan begitu terkejut. Jika memang apa yang dikatakan oleh Lian R ini benar, maka ini akan menjadi sebuah bencana mengingat kekuatan utama mereka berasal dari binatang roh atau binatang iblis atau binatang buas. Sial, aku tak menyangka kalau ternyata kekaisaran benar-benar menyembunyikan naga dan harimau di balik selimut. Aku terlalu meremehkan mereka. Pemuda ini kemudian menarik nafas dalam-dalam dan kembali berkata, "Padahal semula kita akan menggunakan para binatang itu untuk menjadi pasukan dan melawan tentara kekaisaran. Tapi jika ada orang ini, maka semua pasukan kita hanya akan lari terbirit-birit." Orang-orang di sana pun tampak suram. Mereka pun mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Hingga seorang pria di sana kemudian berpendapat, "Menteri, tolong berikan perintahmu untuk menyingkirkan orang ini." Tampak aura membunuh yang kuat terpancar di sekeliling pria ini. "Tunggu, mereka sekarang sedang mengadakan turnamen 100 aliran. Awalnya aku berencana untuk menggunakan event ini dan mengamati formasi teleportasi mereka. Kita tidak boleh terlalu mencolok, atau semua rencana kita bisa gagal." Lian R tampak ketakutan dan dia kemudian kembali berkata, "Saudaraku, apa kamu masih mau meneruskan rencana ini? Tapi bagaimana dengan anak itu?" Pemuda ini tersenyum. Dia kemudian berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatan kita yang hanya datang 100 tahun sekali. Kita harus menang dan menundukkan Tian Yu demi anak cucu kita kelak." Setelah itu pemuda ini memberikan perintah pada pria yang tadi berbicara untuk mencari informasi tentang Zuofan serta melenyapkannya jika itu memungkinkan. Mendengar ini semua orang kembali bersemangat, seolah api muncul di mata mereka. Sedangkan Lian R, dia hanya bisa menghela nafas panjang sambil menahan rasa khawatirnya. "Tapi saudaraku, apakah pria ini bisa diandalkan? Apa dia bisa mengalahkan anak itu?" Pemuda itu tersenyum. Dia kemudian berkata, "Tenanglah Lian R.
Dia adalah orang yang paling berkompeten yang aku miliki. Dia jauh lebih baik dalam hal mata-mata dan tidak akan ada yang bisa menandinginya. Tampak pria muda ini begitu membanggakan anak buahnya. Kita akan berpindah lagi dan di sisi lain, Zuofan masih terbang ke sana kemari melintasi awan. Dia terus mencari keberadaan orang-orang dari keluarga Luo dan juga yang lainnya. Sampai akhirnya dia mencium sesuatu. Darah. Itu adalah bau darah. Lalu dia pun segera turun dan menemukan sebuah sungai yang berwarna merah darah. Saat dia melihat ke sekeliling, di sana ada puluhan mayat yang tergeletak. Mereka mati dengan luka bekas tebasan, yang artinya ini semua adalah ulah dari manusia. Setelah itu Zuofan menajamkan persepsinya hingga 2 mil jauhnya. Kesadaran ilahinya ini menyebar dan menyisir setiap sudut gunung di dalam radius 2 mil. Hingga akhirnya dia bisa menemukan keberadaan yang familiar. Itu adalah Yunhai, Ning Er, dan juga yang lainnya. Tampak bahwa mereka saat ini sedang berlari menghindari sesuatu. Saat Zuofan mengamati lebih jauh, ternyata di sana ada salah satu dari ke-6 naga, yaitu Lin Xuanfeng, dan juga beberapa keluarga kelas 1 dan 2 yang berafiliasi dengan gerbang kekaisaran dan yang lainnya. Mereka saat ini jelas ingin menyudutkan Yunhai dan rekan-rekannya. Lalu melihat ini, mata Zuofan memerah. Oke. Sebelum kita melihat kemarahan dari bos Zuofan, kita akan kembali ke beberapa menit sebelumnya dan mengamati apa yang sebenarnya terjadi pada Yunhai dan yang lainnya di seberang lembah. Lin Xuanfeng berteriak, "Semuanya, aku hanya menginginkan keluarga Luo. Kalian lebih baik pergi dan aku berjanji tidak akan melukai kalian. Tapi jika kalian bersikeras dan tidak mau pergi, maka jangan salahkan aku kalau kalian harus pergi ke neraka bersama dengan keluarga Luo." Orang-orang yang ada di sana tertegun. Mereka sesungguhnya adalah keluarga yang terafiliasi dengan Menara Huayu, Mansion Jianhao, dan juga Pavilion Qianlong. Jika memang keluarga Luo lah yang mereka minta, maka sesungguhnya ini bukanlah hal yang buruk, mengingat itu juga demi keselamatan mereka sendiri. Yunhai pun sepemikiran dengan hal ini. Kemudian dia berkata dengan wajah yang serius, "Semuanya, pergilah. Ini adalah masalah keluarga kami dan aku tidak ingin melibatkan kalian. Sekarang, si cacat ini sudah semena-mena pada kami. Tapi lihat saja ketika Steward Zhuo ada di sini. Mereka pasti hanya akan bisa meratap sambil menahan kencing di celana." Setelah Yunhai mengatakan ini, seorang gadis dengan beraninya dia berkata, "Adik kecil, bagaimana kakakmu ini berani bertemu dengan Kak Zuofan jika aku meninggalkanmu sendiri di sini?" Banyak mata yang terkejut saat melihat wanita ini. Sui Gang dan Sui Lin buru-buru mendekatinya. Kini mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Ning Er ini ada benarnya. Jika mereka, keluarga yang terafiliasi dengan 3 pilar lainnya, membiarkan keluarga Luo mati di sini, maka itu hanya akan membawa petaka bagi mereka sendiri. Tampak saat ini mata mereka pun memberikan tatapan yang tajam. Yunhai menatap Ning Er dengan dalam-dalam dan dia berkata, "Kak Ning Er, terima kasih." "Untuk apa berterima kasih?" "Kak Zuofan tidak ada di sini, maka ini sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjagamu." Ning Er tersenyum lalu menepuk pundak Yunhai. Yunhai tampak mengusap hidungnya dan kemudian dia berkata, "Tidak kak, aku adalah laki-laki. Maka biarkan aku yang melindungimu untuk menggantikan Kak Zuofan." "Kamu tidak perlu melindungiku. Kak Zuofan akan selalu datang saat aku dalam bahaya. Jadi sekali lagi kamu tidak perlu melindungiku." Tampak keyakinan di wajah Ning Er yang begitu tak tergoyahkan. Ia membuat kedua saudaranya hanya bisa menggelengkan kepala karena mereka sudah kehabisan kata-kata untuk memberitahu Ning Er bahwa Zuofan itu yang selalu melindunginya hanyalah sebuah kebetulan. Namun Ning Er sama sekali tidak mendengarkannya. Dia memiliki keyakinan yang begitu kuat pada Zuofan. "Lihatlah,
Ini adalah cincin pemberian Kak Zulfan. Setiap kali aku dalam bahaya, cincin ini pun akan menyala dan di saat itu Kak Zulfan akan selalu datang melindungiku, kata Ning Er dengan wajah yang riang. Kini Yunhai hanya bisa menghela nafas melihat betapa naifnya Ning Er ini. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah seorang yang berada di samping Lin Xuanfeng. Bunuh mereka semua, kata Lin Xuanfeng. Kata-kata ini seperti komando yang kemudian membakar api semangat orang-orang itu, lalu kemudian mereka berteriak dan bergegas ke arah Yunhai dan yang lainnya. Ning Er saat ini masih memegangi cincinnya. Dia berharap cincin itu akan bersinar dan membawa Zulfan kembali ke hadapannya. Namun, semuanya sia-sia. Aura membunuh dari orang-orang itu menggila dan mereka tak terhentikan. Mereka bergegas ke arah Yunhai dan yang lainnya. Yunhai tidak bisa tinggal diam. Dia segera memutar otak dan kemudian dia berteriak, "Semuanya, apakah kalian bisa mempercayaiku? Jika iya, maka percayakan hidup dan mati kalian padaku. Meski mereka jauh lebih banyak, tapi kita harus bisa bertahan dan melarikan diri. Izinkan aku untuk memberikan komando." Mungkin ini tidak akan sangat efektif, tapi ini akan memberi kita waktu untuk melarikan diri. Mendengar ini, semua orang pun saling pandang dan segera mengangguk bersamaan. Melihat ini, Yunhai pun tersenyum dan segera memberikan komando. "Sekarang ayo bentuk formasi kerucut. Kak Ning Er, kamu pergilah ke tengah dan kami akan melindungimu." "Bocah bodoh, mana mungkin kakakmu ini membiarkanmu berkorban untukku? Kamu harus ada di dalam. Biarkan aku dan kakakku yang menjagamu di luar." Mata Yunhai tampak berkaca-kaca dan dia berkata, "Kak Ning Er, tidak. Aku adalah pemimpin komando ini. Maka aku harus berada di garis depan bersama dengan semua orang yang telah mempercayakan nyawa mereka padaku." Tampak ketegasan di mata Yunhai. "Ning Er, kamu harus menghargai kebulatan hati dari macan Tianyu. Mundurlah, kami akan melindungimu." "Tidak, jika Yunhai mati, maka aku tidak akan bisa lagi bertemu dengan Kak Zulfan. Baiklah kalau begitu, aku akan berdiri di belakang Yunhai dan melindunginya jika dia terdesak." Yunhai dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dan tidak bisa menghentikan Ning Er ini. Kini mereka sudah berada di ujung tanduk dan tidak ada waktu untuk berdekat. Ribuan orang bergegas untuk menyerang mereka, jadi mereka harus segera mengambil tindakan. Setelah itu Yunhai pun segera mengangguk dan mulai berpikir bahwa andai saja Kak Zulfan ada di sini, maka mereka tidak akan jatuh dalam situasi yang menyebalkan ini. Namun sekarang dia adalah laki-laki dan dia sadar bahwa dia tidak boleh terus mengeluh dan bergantung pada orang lain. Sekarang semua orang mendapatkan keberanian mereka dan segera membentuk formasi sesuai dengan komando Yunhai. Saat itu tiba-tiba seorang kakek berdiri di sana dan berkata pada Yunhai, "Tuan muda Yunhai, terlalu berbahaya jika Anda berdiri di sini sendirian. Maka izinkan orang tua ini mendampingimu." Pria ini adalah Liu Yisen, pria tua yang tergila-gila pada Zulfan dan bercita-cita untuk menjadi murid dari Zulfan. Ketika acara Beidan di Menara Huayu, dia adalah orang yang paling mendambakan Zulfan untuk menjadi masternya. "Terima kasih Tuan Liu, Anda begitu gigih. Andai saja Steward Zhuo ada di sini, aku pasti akan merekomendasikanmu untuk menjadi muridnya." "Kalau begitu, maka kita berdua harus selamat dari tempat ini. Dan tolong katakan itu pada Master Zulfan," kata Liu Yisen. Yunhai pun mengangguk dan dia bisa menilai kalau orang tua ini adalah pria yang baik dan juga jujur. Sekarang orang-orang dari kubu lain menyerang mereka. Pemandangan ini begitu mengenaskan. Ya bagaimana tidak, Yunhai dan yang lainnya hanya berjumlah sekitar 100 orang. Sedangkan lawan mereka lebih dari 1000 orang dengan basic kultivasi penempaan tulang hingga ranah surga yang mendalam. Mereka menyerang dan benar saja, strategi Yunhai ini membuahkan hasil. Saat musuh menyerang, mereka bahkan bisa membalas bahkan melukai orang-orang itu.
Kini mereka tampak seperti tank yang berjalan di atas medan perang. Meski banyak yang menyerang, tapi pertahanan mereka sangat kokoh. Orang-orang yang bersama Lin Xuanfeng tercengang melihat hal ini. Bagaimana bisa mereka memiliki kekuatan seperti ini? Dari segi jumlah, mereka bahkan hanya 1/10 dari keseluruhan orang yang ada di sana. Tapi kenapa Yunhai dan yang lainnya tetap bisa bertahan? Seorang bawahan kemudian berkata, "Bagaimana ini Tuan Muda?" "Bodoh, kalian benar-benar tidak berguna. Hanya dengan taktik semudah ini kalian sudah sangat kewalahan," kata Lin Xuanfeng. Padahal sebelumnya Lin Xuanfeng itu juga terkejut ketika melihat pertahanan dari Yunhai ini. Namun kemudian dia mengingat bahwa Yunhai adalah salah satu dari macan Tianyu. Karenanya hal ini adalah sesuatu yang wajar jika dia bisa menggunakan teknik militer dalam keadaan seperti ini. Lin Xuanfeng kemudian meludah, lalu dalam sekejap dia menghilang. Meski kakinya hanya tinggal satu dan kecepatannya telah menurun, tapi itu masih bukanlah tandingan Yunhai dan yang lainnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Yunhai dan dengan ringan dia menendang Yunhai hingga terjatuh ke tanah. Formasi yang sebelumnya begitu solid hancur dalam sekejap hanya karena sebuah tendangan. Lin Xuanfeng kemudian dia berkata, "Anak kecil, sepertinya setelah hidup bersama Menteri Dugu dalam beberapa tahun, kamu mampu menggunakan otakmu dengan baik. Namun sayangnya, kamu bertemu denganku. Semua upayamu itu akan sia-sia hari ini. Sekarang, untuk permulaan aku akan menghancurkan pasukanmu terlebih dahulu. Lalu akan kupenggal kepalamu," teriak Lin Xuanfeng yang kemudian diikuti oleh pasukannya. Formasi Yunhai kini benar-benar hancur dan membuat semua orang terlempar keluar dari formasi itu. Yunhai hanya bisa melihat ini dengan wajah yang pucat. Sekarang Yunhai mulai terpuruk. Perlahan kekuatannya pun mulai menghilang saat melihat orang-orangnya dibantai di depan matanya. Setelah beberapa saat, Yunhai kemudian teringat akan tanggung jawab yang ia pikul. Dia menggertakkan giginya dan dengan menahan semua rasa sakit yang ia rasakan, dia mencoba untuk bangkit. Dia harus membawa rekan-rekannya pergi meski itu mustahil. Dia sekarang tidak mau menyerah. Perlahan dia mulai berdiri dan di saat itu juga kembali dia dihempaskan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Yunhai terbatuk dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Lin Xuanfeng tampak puas dan tertawa di depan Yunhai. "Apa kau sudah selesai? Jangan mati terlebih dahulu. Setelah aku membereskan mereka, aku pasti akan memanggil kepalamu dan memberikannya pada Suofan sebagai hadiah. Aku benar-benar tidak sabar ingin melihat ekspresinya." "Cih, memangnya kau berani? Apa kau lupa siapa yang telah mencabut kakimu? Apa kau ingin dia memutilasi tubuhmu satu persatu?" kata Yunhai sambil menahan rasa sakit yang ia rasakan. Seketika tawa Lin Xuanfeng menghilang dan wajahnya pun menjadi suram. Sebelumnya dia adalah si jenius sejati dari Mary Woods, sampai malapetaka itu pun terjadi di dalam hidupnya. Kehidupannya kini berubah 180 derajat karena hal itu. Kini satu-satunya yang mau ia lakukan adalah membuat hidup Suofan sengsara dan untuk memuaskan hatinya. "Bocil, jaga mulutmu. Lagi pula pelayanmu itu tidak akan memiliki umur yang panjang. Kami sudah menyiapkan hidangan khusus untuknya," kata Lin Xuanfeng dengan rona kemarahan di matanya. Lin Xuanfeng kemudian mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Yunhai. Matanya memerah dan, "Berhenti! Jangan sakiti Tuan Muda Luo." Api biru tiba-tiba menyambar dan menghentikan tangan Lin Xuanfeng. Lin Xuanfeng melirik, kemudian dia pun tertawa saat melihat sumber api itu. Itu adalah api milik Liu Yisen, api binatang buas tingkat 4. "Siapa kamu, kakek tua? Kenapa kamu berani menghalangi urusan dari Tuan Muda ini?" "Nyahlah!" teriak Lin Xuanfeng. Gelombang cahaya biru melesat dan membentur tubuh Liu Yisen. Liu Yisen terhempas dan kemudian memuntahkan seteguk darah.
Wajahnya tampak pucat karena menahan rasa sakit. Wah, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Bagaimana jika kamu mati saja? Kata Lin Xuanfeng di depan Yun Hai. Kata siapa? Teriak Ning Er yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapan Yun Hai. Jika kamu ingin membunuhnya, maka kamu harus melewati mayatku terlebih dahulu, kata Ning Er dengan penuh keberanian. Kau lagi gadis cerewet? Jika memang itu maumu, maka matilah. Tangan Lin Xuanfeng mengepal dengan erat. Ning Er! Teriak kedua kakak Ning Er. Mereka bergegas untuk menyelamatkannya, namun Lin Xuanfeng melihat mereka dan segera melepaskan sebuah serangan yang membuat mereka terhempas hingga terjatuh. Sekarang giliran kalian berdua. Kali ini kalian benar-benar akan mati di tanganku, kata Lin Xuanfeng ke arah Yun Hai dan Ning Er. Hah, kami tidak akan mati di sini. Kak Zuofan pasti akan datang menyelamatkan kami, kata Ning Er penuh dengan rasa percaya diri. Zuofan, mana dia? Mana? Apakah dia ada di sini? Kata Lin Xuanfeng dengan penuh ketakutan. Melihat ini, Ning Er tidak bisa menahan tawanya. Dasar pengecut, hanya karena mendengar namanya saja kau sampai ketakutan. Yun Hai pun ikut tertawa saat melihat hal ini. Gadis terkutuk, beraninya kau berbohong padaku. Sekarang aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kata Lin Xuanfeng dengan wajah penuh amarah. Setelah itu tangan Lin Xuanfeng tampak diselimuti oleh angin biru yang kemudian segera ia arahkan menuju Ning Er. Kak Zuofan! Teriak Ning Er sebelum tangan itu menyentuh tubuhnya. Semua orang menatap Ning Er dengan sedih, begitupun Yun Hai yang saat ini tak berdaya untuk membantunya. Kedua saudara Ning Er juga tampak merangkak di tanah dengan sudut mulut yang berdarah. Zuofan tidak akan muncul, gadis bau. Matilah dengan tenang, teriak Lin Xuanfeng dan tras. Darah mengalir dan semua orang terkejut. Sebuah lintasan cahaya tampak menembus dalam garis lurus. Dan apapun yang dilalui oleh garis ini hilang meninggalkan sebuah lubang, termasuk telapak tangan Lin Xuanfeng yang kini hilang tepat sesaat sebelum pukulannya mengenai Ning Er. Di ujung garis lurus ini, itu adalah Zuofan yang saat ini terpisah 2 gunung dan 2 lembah dari mereka. Namun serangannya seperti sinar laser yang mampu menembus apapun di hadapannya. Ini adalah kekuatan kedua dari mata Dewa Kongming. Kekuatan untuk menembus dimensi. Orang-orang yang tadi sedang berkelahi pun menjadi korbannya. Banyak di antara mereka yang dadanya berlubang, kakinya berlubang, bahkan kepalanya pun berlubang seperti logo Apple. Darah mengalir dari lubang-lubang itu tak terkecuali telapak tangan dari Lin Xuanfeng. Lin Xuanfeng terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Awalnya dia tidak merasakan apapun, namun perlahan pergelangan tangannya mulai panas dan ia pun tidak bisa lagi merasakan jari-jarinya. Darah mengalir deras dari tangannya yang kini telah terpotong. Semua orang yang melihat pemandangan ini kebingungan sampai sebuah teriakan bergema di tempat itu. Lin Xuanfeng, bajingan, beraninya kau menyerang orang-orangku saat aku tidak ada. Tunggulah di sana dan aku akan mengambil kepalamu. Mendengar ini wajah Lin Xuanfeng memucat. Itu adalah suara yang belakangan ini selalu membawa mimpi buruk baginya. Suara dari sang Raja Iblis, Zuofan. Semua orang terdiam, tidak ada lagi yang bertarung. Mereka merasakan aura yang mencekam setelah melihat rekan-rekannya tergeletak di tanah hanya dalam beberapa detik. Hal sebaliknya terjadi pada Yun Hai dan Ning Er. Keduanya tampak sangat gembira bahwa Zuofan telah datang dan menolong mereka. Seorang bawahan kemudian mendekat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Katanya pada Lin Xuanfeng. Mata Lin Xuanfeng tampak suram. Tubuhnya mulai gemetaran dan kemudian dia berteriak lalu melarikan diri secepat kilat dan meninggalkan anak buahnya.
Melihat pemimpin mereka lari terbirit-birit, kini mereka yang memiliki jumlah 10 kali lipat itu langsung kehilangan semangat juang mereka. Rasa takut yang mencekam menyerang hati mereka. Mereka mulai berpikir, jika bahkan si jenius Lin Xuanfeng saja sampai pergi dari sana, lantas kenapa mereka harus tetap bertahan? Tidak mungkin mereka hanya berdiam dan menunggu kematian. Lalu salah seorang yang ada di sana berteriak, "Mundur!" Segera semua orang pun mundur dan meninggalkan tempat itu. Melihat kepergian mereka, Yun Hai tampak menghela nafas lega. Kak Suofan memang luar biasa. Hanya dengan teriakannya saja dia bisa menakuti lebih dari 1000 orang dan juga menyerang melalui 2 buah gunung. Ning Er pun mengangguk. Dia pun merasa sangat bangga pada Suofan. Meski dia belum melihatnya saat ini, tapi hatinya menjadi sangat tenang. Kedua saudara Ning Er tidak habis pikir bahwa ternyata kepercayaan Ning Er itu bukan tanpa alasan. Suofan saat ini sudah seperti dewa di mata Ning Er. Setiap kali Ning Er memanggilnya, dia pun akan datang dan menyelesaikan masalahnya. Kini mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Setelah itu orang-orang mulai bangun dan merawat yang terluka. Dan setelah 1/4 jam, kemudian sosok bayangan hitam tiba-tiba jatuh di sana. Semua orang menoleh dan mereka pun dapat melihat sosok naga yang melonjak, yaitu Suofan. Suofan melihat ke sekeliling dan mengutuk, "Sialan, Lin Xuanfeng pengecut." Dia melarikan diri lagi. Lain kali saat aku bertemu dengannya, sepertinya aku harus mencabut kakinya yang lain sehingga dia tidak bisa pergi dariku. Kilatan cahaya melintas di mata Suofan. Kini semua orang yang ada di sana menatap Suofan dengan kagum. Lalu Suofan kemudian berjalan ke arah Yun Hai dan Ning Er. "Yun Hai, Ning Er, apa kalian baik-baik saja?" Ning Er pun tampak tersenyum dan dia berkata, "Tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Aku tahu kalau Kak Suofan akan selalu datang di saat aku dalam kesulitan." Dia mengatakan itu sambil mengangkat cincin yang ada di jarinya. Lalu Suofan pun tersenyum ketika mendengar ini. "Aku pun baik-baik saja. Aku telah meminum pil penyembuhan dari Master Liu. Kini aku sudah jauh lebih baik," kata Yun Hai yang sambil tersenyum ke arah Suofan. Suofan merasa aneh. "Master Liu?" "Salam Master Suofan, sudah lama kita tidak berjumpa," kata Liu Yisen yang saat ini berdiri tidak jauh dari sana dan juga memberikan hormat pada Suofan. "Bagaimana Anda bisa di sini? Bukankah acara ini hanya untuk peserta yang berusia di bawah 30 tahun? Apakah Master Liu tidak setua penampilanmu?" Ya ini aneh juga ngerasa bingung tadi waktu pertama kali Liu Yisen itu muncul. Kenapa orang tua ini muncul padahal aturannya itu peserta adalah 30 tahun ke bawah. Lalu kenapa dia ada di sini? Nah, ini penjelasannya. Tidak. Master Suofan jangan salah paham. Saya bukanlah peserta dari turnamen ini. Saya hanya kebetulan berada di gunung ini untuk mencari bahan obat. Saya juga tidak tahu kalau Gunung Raja Binatang akan menjadi tempat berlangsungnya acara ini. Benarkah? Apakah ini memang sebuah kebetulan? Kata Suofan memastikan. Tentu itu benar. Mungkin ini adalah takdirku untuk bertemu dengan Anda, Master, kata Liu Yisen sambil mengangguk. Suofan merasa jijik ketika mendengar ini. Pergilah, jangan dekati aku. Aku tidak memiliki takdir yang terikat denganmu. Liu Yisen tampak menundukkan kepalanya dengan wajah yang depresi setelah mendengar penolakan dari Suofan. Melihat ini, Yun Hai buru-buru berkata, Kak Suo, pada kenyataannya kami dapat bertahan hidup juga berkat bantuan dari Master Liu. Dia adalah orang yang dermawan dan keluarga Luo berhutang padanya. Dia memiliki kemampuan. Kenapa kamu begitu enggan mengangkatnya menjadi murid? Suofan mengerutkan dahinya. Master Liu, kenapa kamu begitu tergila-gila untuk menjadi muridku? Aku sudah menolakmu dan kenapa kamu tidak menyerah? Tentu saja itu karena Master adalah ahli alkimia terbaik di seluruh kekaisaran. Karenanya saya sangat ingin berguru pada Anda.
jawabnya dengan penuh antusias. Ah, baiklah kalau begitu. Buktikan saja ketulusan hatimu. Rawat mereka yang terluka, dan jika kamu bisa membantuku menyelesaikan ini semua, maka aku akan memikirkanmu untuk menjadi muridku, kata Suofan. Mendengar ini Liu Yuzhen tampak bersemangat. Terima kasih master. Saya akan lakukan apapun yang saya bisa. Segera dia membungkukkan badannya dan memberikan hormat. Melihat ini, Suofan pun kemudian mengangguk. Dengan begini, Liu Yuzhen akan menjadi member sementara dari keluarga Luo. Suofan sendiri berpikir bahwa jika Liu Yuzhen dapat menyembuhkan mereka, itu akan menolongnya, karena dia sendiri tidak akan mampu menyembuhkan begitu banyak orang. Terlebih jika ada musuh yang menyerang, dia tidak akan bisa fokus jika dia harus merawat orang yang terluka. Selain itu, akan banyak waktu yang terbuang jika dia hanya fokus pada penyembuhan orang-orang yang terluka ini. Setelah memberikan komandonya itu, sekarang Suofan kembali bermeditasi. Dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwanya hanya untuk melancarkan tahap kedua mata Dewa Kongming tadi. Jadi, selama 10 hari ke depan, Suofan terus memulihkan tenaganya dengan bermeditasi. Sedangkan Liu Yuzhen, dia bertugas untuk menyembuhkan yang terluka. Namun saat perang di tempat Suofan baru saja reda, di tempat lain perselisihan pun dimulai lagi. Di tengah hutan yang rimbun, sebongkah batu giok zamrud berdiri setinggi 2 orang dewasa tepat di samping pohon raksasa. Di sana terlihat 2 kubu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk saling berseteru. Sisi pertama jelas itu adalah cucu Tiansang dan juga Long Xingyun. Sedangkan sisi yang lainnya adalah Huang Puqingtian, You Yusan, dan juga Yan Bangui. Kedua pihak saling menatap penuh arti saat ini. Ternyata perseteruan ini pun dari kejauhan diawasi oleh orang-orang yang berada di belakang gerbang kayu. Para eksekutif keluarga besar yang saat ini berkumpul dan mengamati perseteruan ini. Wang Putian Yuan sangat percaya diri dan dia berkata, sepertinya tidak akan ada perlawanan. Maka Yi Shendan ini akan menjadi milik kami. Tawanya, lalu kemudian setelah mendengar kata-kata ini, Patriark dari Lembah Neraka dan juga Pavilion Raja Obat pun tampak membusungkan dadanya dengan penuh rasa bangga. Sedangkan Chu Bijun dan kedua patriark lainnya tampak tidak senang. Namun mereka paham benar akan apa yang dikatakan oleh Huang Putian Yuan. Saat ini, Huang Puqingtian itu berada jauh di atas cucu dan 2 orang lainnya. Jadi mereka pun harus ikhlas dan menyerah kali ini. Lalu setelah itu Suge Changfeng yang juga ada di sana tampak membelai janggutnya dan berkata, memang ada monster yang kuat di sini. Namun di sisi lain juga ada monster yang saat ini belum tiba. Sayangnya terlalu percaya diri itu juga tidak baik. Begitu Suge Changfeng mengatakan ini, semua orang yang ada di sana bisa menangkap apa yang dia maksudkan itu. Huang Putian Yuan merasa tidak senang karena sebelumnya dia sudah mendengar kalau Suofan itu bahkan mampu menahan kemampuan dari Huang Puqingtian pada pertemuan pertama mereka. Orang yang bahkan mampu menahan kaki sang naga kaisar. Dia adalah orang yang akan mengguncang surga. Tapi sebenarnya kemana perginya anak ini? Semua orang mulai bertanya-tanya. Dan di saat itu, hacu! Hawa dingin bergerak di punggung Suofan dan membuatnya bersin tepat saat matahari mulai terbit. Jadi Suofan ini memiliki perasaan yang sangat tajam. Setiap kali dia dirasani, setiap kali dia dibicarakan di belakang, maka dia selalu bersin kayak gini nih. Jingan, siapa yang sedang membicarakanku di belakang? Kata Suofan sambil mengusap-ngusap hidungnya. Oke, sekian dulu spoileran hari ini. Thank you banget untuk yang sudah mendengarkan. Dan sorry banget belum bisa ngasih bonusan lagi, karena ya tadi sudah gua jelasin di awal. Kalian bisa putar ulang kalau misalnya tadi kalian skip. Oke, thank you banget. Dan kalau misalnya ada yang mau donasi, ngasih semangat kepada Mimin, boleh banget.
klik link yang ada di kolom deskripsi ataupun juga bisa transfer via Bank BRI. Itu aja kali ya untuk hari ini. Thank you banget dan bye.